Temukan link itu. Pak Ufi udah masuk, udah deh, ada. Ya. Pak Ufi dan tim sudah ada ya Pak ya? Hadir. Lulu, Fatimah absen. Lulu dan Fatimah ada? Pak Faisal sudah ada? Lu, Fat. Lulu dan Fatimah ada. Bapak dan Ibu mohon juga untuk mengisi mengisi absen di link. Jadi tidak usah diklik di chat, itu tidak perlu Bapak dan Ibu. Cukup diisi linknya saja. Dibuka link absennya Bapak dan Ibu, tidak perlu diketik di chat. Masih di mute, bentar. Oke. Fatimah. Allahu Akbar. Pit, tolong itu dong, di unmute Fatimah sama Lulu. Atau salah satu aja. Lulu aja kok nggak. Lulu keputus, Fatimah berarti. Namanya Fatimah ya Pak ya? Fatimah ya. Mbak ini udah. Masih Mbak. Dapat Lulunya ini, udah Pak, join, masih bisa connect. keparan. Sekali lagi Bapak dan Ibu tidak perlu diisi di hadirnya. Yang perlu diisi adalah yang sudah di-share. Linknya tinggal diklik Bapak dan Ibu. Ada dua link yang kami share, link untuk uji coba aplikasi sama link daftar hadir. Untuk link daftar hadir bisa diklik langsung, bisa dibuka di PC. Untuk link aplikasinya itu hanya bisa digunakan di HP yang berbasis Android. Untuk di iPhone belum bisa. Oke. Mulai aja Pak dan Ibunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi coba kedua, di mana nanti akan dilakukan uji aplikasi dan akan dijelaskan juga teksnya Bapak Ufi. Pada saat penjelasan harap Bapak Ibu adik-adik semuanya fokus untuk mendengarkan terlebih dahulu. Jangan diusahakan untuk tidak fokus mencari aplikasinya. Jadi nanti silakan dilihat dulu mana prosesnya yang akan dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nanya lagi. Ini dari wilayah Barat 1 Pak. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya perkenalkan dulu mengenai aplikasi ini. Tujuannya memang untuk nanti ketika lomba KSN yang coba kita paparan ini adalah kartu jenjang SD. Berarti sini ada adik-adik yang ikut, saya lihat tadi ada fotonya. Baik, nah adik-adik nanti supaya nanti bisa terbayang. Mudah-mudahan tidak ada kendala nanti ketika menjawab ya. Android, di mana handphonenya memang kita sangat sarankan Android tidak bisa digunakan di iPhone, juga tidak bisa gunakan di PC. Jadi nanti ketika menggunakan
ketika mau uji coba ini harus menggunakan di iPhone. Saat ini aplikasinya nanti mungkin akan kita share melalui Google Drive, tapi ketika nanti sudah mulai testing live itu kita aplikasinya bisa di-download di Play Store. Saat ini kami sedang berusaha untuk bisa mendapatkan approval dari Google supaya bisa di-download di Play Store. Nah, aplikasi ini nanti siapa yang bisa menggunakan aplikasi ini? Yang menggunakan aplikasi ini adalah peserta atau siswa yang sudah terdaftar di lomba KSN ini. Nah, nanti cara loginnya akan kita jelaskan, tapi mungkin sebagai gambaran aplikasi ini membutuhkan internet nanti ketika upload ujian. Ketika dalam pengerjaannya tidak membutuhkan internet. Tapi kami tetap berharap bahwa semoga semuanya lancar-lancar aja ketika pengerjaan. Pak paparkan ya aplikasinya, mungkin Lulu bisa coba share screen. Ini lagi saya lihat David dari Sultan Agung ya, Pematang Siantar. Dadah dulu. Lulu bisa share? Sudah bisa Lu? Oke, baik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika atau adik-adik ketika nanti aplikasi dijalankan tampilannya kira-kira seperti ini ya. Nanti ada NISN, ada password. Nah, NISN ini dapatnya dari mana? Nah, maaf, NISN ini adalah NISN adik-adik sekalian atau peserta didik. Nah, jadi NISN ini untuk login silahkan ketik NISN-nya, nanti passwordnya tolong di-input. Nah, passwordnya dapat dari mana? Nanti silahkan koordinasi dengan dinas untuk mendapatkan passwordnya. Jika nanti ada yang sudah dapat password tapi lupa, silahkan minta di reset ke dinas. Ya, sebentar, saya geser dulu. Baik. Nah, habis itu coba Lulu ketik NISN-nya di sini. Banyak banget setting ya. Untuk saat ini saya tidak menjawab pertanyaan ya, karena Bapak Ibu, adik-adik mohon fokus di sini. Nanti pertanyaan akan dijawab setelah paparan yang kita lakukan sekarang. Jadi semua pertanyaan kaitan aplikasi selama paparan ini tidak akan saya jawab. Untuk absen silahkan lapor saja, nggak apa-apa absen. Baik, kita login. Klik tombol masuk, nanti akan, nah di sini bagi nanti adik-adik yang untuk ganti passwordnya. Jadi misalkan baru dapat dari dinas atau dari sekolah, nanti silahkan diganti passwordnya. Jadi nanti hanya peserta didik atau adik-adik aja yang bisa yang tahu passwordnya. Ya, di sini kita contohkan ganti passwordnya. Baik, habis itu tekan tombol lanjutkan. Nah, di sini ada 3 icon yang adik-adik atau Bapak Ibu perhatikan. Ada jadwal ujian, ada petunjuk ujian, sama ujian sendiri. Nah, di sini mungkin yang icon sebelah kiri saya tunjukin dulu. Bapak Ibu atau adik-adik bisa ngelihat jadwal ujian yang tersedia untuk masing-masing peserta. Jadi peserta hanya bisa melihat ujian yang sudah dialokasikan ke peserta tersebut. Jadi tidak bisa melihat ke jadwal peserta yang lain, ya. Nanti akan ada perbedaan di sini. Kalau ada jadwal ujiannya, nanti ada titik biru lah di salah satu tanggal tersebut, ya. Setelah itu diklik, kita sudah muncul kelihatan. Nanti habis itu ini hanya untuk menginformasikan kalau udah jadwalnya diklik saja, nanti akan masuk ke jadwal ujian. Oke, back dulu. Nah, bedanya jadwal ujian dengan ujian itu hanya memunculkan jadwalnya saja, tapi kalau yang
sebelah kanan, nah klik yang ujian itu, yang gedung sekolah. Ketika diklik, nanti adik-adik atau Bapak Ibu bisa ngelihat semua ujian yang memang sudah dialokasikan untuk peserta didik atau peserta ujian. Jadi kalau memang ikut 2 ujian, berarti akan ada 2 daftar ujiannya di sini. Tapi kalau ada cuma 1, berarti cukup 1, ya. Nanti pas diklik, pada waktunya hanya bisa melihat daftar ujian yang memang ada dan hanya bisa klik ujian yang memang dialokasikan untuk siswa tersebut, ya. Saat ini karena kita tidak mengarahkan ke bagaimana menjawab, maka kita ini cukup sebagai informasi saja. Kita back lagi, Lu. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu atau adik-adik ngeklik menu yang ini, yaitu kaitannya dengan petunjuk ujian. Ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja ketika aplikasi ini sudah terinstall dan sudah login. Nah, saya paparkan dulu dari dari petunjuk ini. Diklik tolong, Lu. Nah, baik. Di sini sebentar. Saya terlalu kok nggak mau kelihatan. Ya sudahlah. Di sini ada tombol, bukan ada tombol ya, ada keterangan waktu sebelah kanan atas, yaitu keterangan yang warna kuning ini, keterangan tentang total waktu ujian. Jadi selama ujian ini berapa sih waktu total yang dibutuhkan untuk siswa atau peserta menjawab? Nah, di contoh ini adalah 30 menit, ya. Dan ini akan berhitung mundur. Jadi ketika sudah mulai, nah dia akan berhitung mundur 30, 29, titik 259, berubah ke 58, 57, begitu terus, ya. Nah, next lagi. Berikutnya adalah informasi kaitannya dengan soal. Di sini adik-adik atau Bapak Ibu bisa lihat sudah berhasil menjawab berapa dari berapa. Di contoh ini sudah menjawab 0 dan totalnya adalah 3. Dan informasi di bawahnya adalah pertanyaan berapa dari total berapa. Contoh di sini kebetulan contoh pertanyaan 1 dari totalnya 1. Nanti kalau soalnya banyak akan muncul tuh dari berapanya, ya. Next lagi. Ya. Di sini ada pilihan. Nah, di sini ada keterangan soal atau kita sebut, kalau kami menyebutnya adalah tipe soal. Nah, di sini kebetulan tipe soal yang dipilih adalah pilihan ganda. Nah, setahu saya matematika itu kalau ada 2 minimal pilihan ganda dengan uraian singkat. Mungkin ada 3 atau isian atau esai. Nah, ini menjelaskan sekarang lagi mengerjakan soal tipe apa. Ya, kebetulan contoh di sini adalah pilihan ganda. Kita next lagi, Lu. Nah, di sini ada waktu lagi. Apa bedanya dengan yang tadi? Nah, waktu ini adalah waktu pengerjaan, sisa waktu pengerjaan dari tipe soal tadi. Dalam contoh ini adalah pilihan ganda. Jadi, contoh di sini 10 menit. Nah, yang di kanan atas yang warna kuning itu adalah total waktu soal secara keseluruhan, total pengerjaan. Aduh, jangan share screen dulu, tolong. Lu ulangi lagi, Lu. Bapak dan Ibu jangan sampai klik share screen dulu ya Bapak dan Ibu dengan lancar. Oke, nah waktunya, jadi waktu ini adalah waktu untuk pilihan tadi contohnya per tipe soal. Nah ini juga akan berhitung mundur, sisa waktunya berapa, ya. Nextnya lagi. Nah ini adalah pertanyaannya nanti akan ada di sini. Muncul pertanyaannya di sini, setelah itu next. Nah pilihan-pilihan jawabannya ada di bawahnya. Nah ini pilihan-pilihan jawab, silakan pilih, ya. Nah, ketika sudah menjawab, yakin jawabannya, maka tekan tombol jawab. Nah, yang perlu di tombol jawab ini, tolong diperhatikan adalah jika adik-adik atau untuk peserta nanti, jika sudah yakin jawabannya tidak akan berubah. Nah, ketika diklik, maka nanti soal ini sudah tidak bisa dilihat lagi dan untuk dikoreksi.
ya. Jadi tolong perhatikan ketika tanggal menekan tombol jawab, maka peserta tidak bisa mengganti. Nah, berikutnya ada waktu break namanya untuk ke sesi berikutnya. Biasanya ini yang diminta dari IPA kalau nggak salah. Jadi ada waktu jeda antara tipe soal dari pilihan berganda ke uraian singkat ataupun isian. Nah, waktunya masing-masing soal, masing-masing peserta, bukan masing-masing peserta, masing-masing jadwal ujian bisa berbeda-beda. Di contoh ini adalah 10, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi cukup menunggu saja sampai counting angka 10 ini berubah menjadi 0000. Nanti dia akan hitung mundur terus sampai 0. Ketika 00 maka dia akan mengarahkan ke sesi berikutnya. Next. Nah, sesi berikutnya di sini contohnya adalah uraian singkat. Ya, isian singkat. Pertanyaannya sama, pertanyaannya ada di sini uraiannya. Jadi contohnya 2 lingkaran diketahui pusatnya adalah P dan Q dengan jarak PQ 26 cm, panjang jari-jari lingkaran 1 demi 1 dengan titik tengah P sama dengan 8 cm dan titik tengah Q sama dengan 18. Nah, ini pertanyaannya sama dengan pilihan ganda sebenarnya. Nah, setelah itu ini uraiannya bisa panjang, bisa segini juga, ya. Next. Setelah itu maka peserta menjawab di sini, ya. Menjawab uraian singkatnya, ya. Uraian singkatnya silahkan diklik. Contohnya misalkan soalnya kan panjang tangensial dari aliansi eksternal adalah, nah jawabannya misalkan 10. Ketik aja di sini 10. Nanti ketika diminta, memang jika ada contoh soal yang diminta untuk menjabarkan bagaimana pekerjaannya, nah di situ ada sebelah kanan ada gambar kamera, silahkan nanti upload jawabannya menggunakan foto. Jadi nanti mengerjakannya cukup di kertas HVS, penyelesaian persamaannya, nanti setelah itu difoto. Saran kami adalah menggunakan HVS putih, supaya lebih jelas dalam pengerjaannya, ya. Nah, nanti cara upload gambarnya nanti ada di tutorial berikutnya. Kita next. Berarti caranya juga. Nah, di sini ada tombol satu lagi tadi jawab, yang satu lagi dah dilewati. Nah, jadi kalau peserta merasa belum yakin dengan jawabannya, maka bisa di skip, ya. Dilewati tadi ya. Nah, bisa diklik tombol lewati ini, tetapi perlu diingat, walaupun diklik tombol lewati ini, jawaban yang sudah diketik itu tetap akan tersimpan. Jadi walaupun dilewati, jawaban tetap simpan. Ya, kegunaannya kalau misalkan yakin dengan, sekarang diketik dulu 8, sudah saya simpan aja dulu. Nanti habis itu saya skip, tapi karena belum yakin saya lewati. Terus nanti setelah selesai kembali lagi ke soal berikutnya, ke soal ini, maka bisa menjawab lagi. Ternyata setelah dihitung bukan 8, 10. Nah, silakan ganti. Nah, ketika sudah diganti warna biru tadi, yakin, koreksi ke bagus suara saya. Putus tadi Pak, maaf. Halo? Iya Pak, sudah. Iya. Jelas ya? Oke, next. Lulunya ini. Oke. Nah, soal yang membutuhkan uraian panjang, contoh kembali adalah matematika, bagaimana penyelesaian persamaannya, misalkan untuk rumus, persamaan, ataupun grafik. Nah, ini silakan diklik ikon ini, ikon kamera, di mana ikon kamera ini akan memfoto lembar kerja dari peserta. Nah, tidak bisa upload video, upload foto ya, hanya bisa difoto. Jadi, tidak bisa menggunakan komputer, tidak bisa menggunakan handphone orang lain. Jadi hanya bisa dari foto dari device soal peserta tersebut, dan peserta tersebut memfoto lembar kerjanya tadi. Ketika sudah selesai, baru dia tekan next gitu. Sudah selesai, nanti silahkan upload, ya. Habis itu next. Nah,
Jika semua rangkaian tadi dari pilihan ganda, uraian singkat sama uraian itu sudah terjawab semua, maka sudah tidak ada soal lagi yang dilewati, semuanya sudah terjawab, maka pilihan terakhir hanya ada tombol selesai. Ya, habis itu diklik tombol selesainya, maka next, maka akan diberikan upload jawaban. Nah, ketika tadi peserta menjawab, itu baru tersimpan di handphone. Jadi perlu diingat masih tersimpan di handphone. Makanya tadi ketika menjawab tidak butuh internet. Jadi kalaupun internet lagi putus, mereka masih bisa menjawab. Ya, peserta masih bisa menjawab. Nah, setelah selesai maka wajib diklik upload jawaban ini. Nah, supaya data jawaban peserta bisa diterima. Kalau dari operator di sini ada operator Dapodik, mungkin ini hampir sama gunanya dan ketika sinkron, hampir sama. Nah ini tombol sinkronnya lah kalau di Dapodik. Jadi diklik maka datanya nanti akan kami terima. Ketika sudah selesai, maka proses rangkaian pekerjaan soal juga selesai di titik ini. Coba di next lagi, setelah saya sudah selesai. Nah kembali, nah Bapak Ibu tolong perhatikan, ada yang berikutnya adalah perhatikan di atas itu ada tanggal sama jam. Ada 2 jam, di atas itu adalah jam handphone, yang di bawah adalah server. Nah jam server yang kami pakai adalah jam server. Jadi walaupun nanti maju mundurkan, tetap yang dihitung adalah jam server, ya. Jadi kalau semakin lama juga nanti pengerjaannya. Nah itu jamnya tolong perhatikan adalah jam server. Berikutnya kalau ingin tahu saya sebagai siapa sekarang menggunakan aplikasi, bisa dilihat di tombol profil di bawah kanan bawah itu, kalau diklik. Nah nanti akan muncul namanya, dari sekolah mana, emailnya apa. Jika diisi oleh dinas, maka di sini akan muncul semua. Mungkin nanti foto tidak akan kami munculkan, ya. Karena ini cuma keterangan saja. Baik, next lagi, setahu saya selesai. Nah, begitu tutorialnya untuk online testing KSN SD ini. Saya kembalikan ke Mbak Fit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beberapa pertanyaan yang saya rangkum dari chat, ini banyak yang bertanya mengenai password. Password itu didapat dari dinas kabupaten kota. Jadi minta bantuan kepada dinas memberikan password peserta atau akun peserta. Kemudian akun yang diberikan itu bukan akun dinas ya Bapak dan Ibu, tetapi akun peserta yang sudah didapatkan dari generate peserta yang juknisnya sudah kami kirimkan ke dinas kabupaten kota. Kemudian Pak Ulfi ini ada juga yang sudah mencoba untuk masuk, kemudian katanya ada invalid password, itu kenapa ya Pak? Kemungkinan passwordnya sudah tergantikan, sudah ada yang pakai, kan ketika pakai pertama kali passwordnya harus ganti kan? Nah itu nanti silakan di reset aja oleh dinas. Ya, oke. Jadi password yang invalid tadi bisa di reset ya Bapak dan Ibu. Ini ada Bapak Yudhistira Bagus yang tadi bertanya, itu di reset oleh dinas. Kemudian untuk link tidak bisa dibuka, Bapak dan Ibu, itu memang tadi ada 2 link yang kita kirimkan di grup chat. Link pertama memang untuk absen, itu memang bisa dibuka di PC, tetapi untuk link yang aplikasi hanya bisa dibuka di HP Android yang berbasis Android. Jadi Bapak Ibu dipindahkan dulu ke HP gitu. Kemudian ada juga nih Pak pertanyaan pada saat proses install, ada notifikasinya itu bahasa terjadi masalah saat mengurai paket. Chandra Duta. Udah selesai malah ke absen. Itu gimana Pak Alfi? Jadi pada saat aplikasi diinstal, ada notifikasi yang keluar terjadi masalah saat
mengurai paket. Jadi saya juga bingung sih sebenarnya. Itu mungkin karena faktor keamanan. Cek yang link itu lagi tuh Mbak, yang Verizon, yang dari Verizon itu. Ada di situ tadi. Itu nggak bisa dibuka. Linknya? Kan ada dua ya. Yang Iya. satu APK, satu lagi ada di situ cara bagaimana membuka kalau ada masalah. Oh, oke. Nah, jadi itu diblok oleh handphonenya. Oh, oke. Kemudian ada pertanyaan juga Pak mengenai batas waktu pengiriman jawaban. Kenapa Mbak? Ya, bagaimana dengan batas waktu pengiriman jawabannya? Nanti kalau nggak salah ada batas waktu upload jawaban mungkin misalkan 1 jam atau setengah jam setelah waktu ujian selesai. Nanti akan diinfokan. Di sini saya sambil baca dan di user, jika waktu habis saat mengerjakan soal, apakah soal jawaban otomatis jawaban terkirim? Semua jawaban yang walaupun ditekan tombol jawab ataupun tombol lewati, itu jawaban tersimpan dan otomatis akan terkirim. Jika waktu habis, itu akan disimpan sebagai jawabannya. Baik ya. Oke, panduannya nanti insya Allah di aplikasinya, kalau nggak salah manualnya nanti kita siapin, ada ya. Kalau nggak salah aplikasinya, manualnya kita nanti ada kok ya Mbak Fit ya. Iya Pak, ada. Oke, manualnya dalam file ada ya. Ada Nanti Pak. dikirim. Nanti dikirim melalui dinas kabupaten kota. Saat siswa mengerjakan nanti apakah secara otomatis akan terekam video dari pusat untuk mengantisipasi rekaman? Nanti saya melanggar undang-undang ITE. Jadi untuk sementara tidak ya. Oke, kalau ganti nomor HP gimana? Soalnya nomor HP-nya salah. Tadi kayaknya sama dengan sesi sebelumnya. Silakan minta ganti ke dinas. Udah, Mbak Fit sambil saja. Oke, dari SD 1 Koto Baru pakai PC bisa Pak? Tidak bisa. Dari SD Islam Al-Azhar, Azafirani, SN-nya apa ya? Ini SN adiknya berapa? Ya. Wajib dikerjakan di Android. Dari SDK Metodis ya, Pematang Siantar. Nanti video rekamannya ini tak kirimkan ke Bu Heli. Dari SD Kali Baru, KSN ini bebas diikuti oleh siswa apa yang sudah ditunjuk oleh dinas yang mewakili. Mbak Fit, apakah bisa semua siswa atau yang sudah dipilih oleh dinas? Untuk KSN SD, peserta yang boleh ikut adalah peserta yang sudah ada SK-nya dari dinas provinsi. Begitu Pak. Baik, makasih ya. Dari link absen ya? Di situ ada. Ada di laptop tapi nggak bisa dibuka. Ini disarankan sudah jauh ya, tidak bisa menggunakan dari Sungai Puak, tidak bisa menggunakan laptop ya, hanya dengan Android. Dari Andrew Carnegie, mohon maaf kalau saya nyebutnya salah. Bagaimana jika belum sempat upload? Apakah yang diuraikan langsung otomatis tersimpan jika waktu habis? Jika waktu habis, semua jawaban akan tersimpan dan ketika upload akan terkirimkan. Tetapi kalau uploadnya melewati batas pengiriman, maka soalnya akan tidak terkirim. Saya tinggalin langsung banyak Pak, tadi cuma 34, sekarang 100. Saya skip langsung aja. Kemudian ini ada Pak Lutfi yang tanya, kalau tidak masuk karena passwordnya salah dan kemudian di reset oleh dinas, apakah harus diklik generate peserta katanya? Oh, nggak usah jadi peserta, ada reset password namanya. Jadi cukup di generate cukup di reset password ya Pak, tidak usah lagi untuk di generate peserta gitu ya. Ya. Kalau dinas nanti bisa konsultasi dengan kita ya Mbak ya. Nanti ya di grup kan ada ya kalau dinas ya. Iya.
Dari Mike Lestari, jadwal ujian IPA sama matematika berbeda ya Pak. Nanti jadwal akan dikirim oleh kami ke dinas. Silakan, nanti akan muncul. Ada dari Al-Azhar, pasal minggu kalau nggak salah saya ini. Jawaban yang salah dikurangi nggak? Kalau nggak salah SD ada ya Mbak, mekanismenya ada. Kalau salah dikurangi, tidak dijawab 0. Itu ada nanti di petunjuk miss-nya. Ya, sudah ada. Saya tidak punya handphone Android. Nah, ini gimana Mbak tadi yang nggak punya handphone Faisal, Android? ada Pak Faisal untuk menjawab bagaimana yang tidak mempunyai HP Android, Pak. Ya, Sambil nunggu. ya Mas Ulfi. Ini saya tanggapi yang jadwal itu ya, jadwal IPA dan matematika. Ya. Itu sementara di panduan teknis pelaksanaan kami rencananya kan berbarengan serempak gitu. Untuk Indonesia Barat jam 9, Indonesia Tengah jam 10, Indonesia Timur jam 1 satu waktu gitu. Lalu untuk durasinya sekitar soal IPA itu sepertinya 60 menit semua IPA dan matematika. Lalu untuk yang tidak punya HP Android, mohon nanti dari dinas atau sekolah memberikan pinjaman dulu ke anak supaya bisa mengikuti seleksi KSN SD ini secara daring. Itu sebenarnya ya. Baik, saya lanjut ya. Dari IT Marhamah, berarti nanti menggunakan 2 aplikasi ya Pak, Zoom dan aplikasi KSN. Setahu saya kalau untuk online testing hanya aplikasi KSN. Kita sampai jam berapa Mbak Fit? Sambil nunggu saya terus. 3:30, Pak. Sekarang jam? Ada 27 menit lagi. Sekarang. Oh, masih lama. Tanya jawab aja ya. Oke. Bisa pakai BlueStack untuk pakai di PC, kami tidak menjamin. Itu emulator ya, jadi kami tidak menjamin. Ujiannya hanya bisa, oke. Dari Mas Pati Pusdatin, ujiannya hanya bisa, oh udah menjawab malahan, mohon maaf. Makasih Mas. Oh, makasih ya. Ini ada yang bertanya dari Kampung Badar, Mbak. SK yang diupload, SK pemenang atau SK peserta? SK dari dinas atau dari provinsi? Bagaimana Pak Faisal, SK yang diupload, SK dari mana Pak? Sambil nunggu dari Sandi Payudan, apakah soal IPA ada pemberitahuan berapa persen soal untuk bahasa Inggris? Sepertinya nggak ada, tapi nanti diinfokan lebih lanjut ya. Ada. Kabupaten Magelang. Ada yang japri ke saya, kalau handphonenya berbeda, silakan minta ubah ke dinas ya, karena dinas yang bisa ngubah. Yuk, saya skip kebanyakan lagi. Dari SD Al-Azhar Pasar Minggu, generasi Android-nya requirement-nya apa ya? Nanti kita kasih, tapi pada dasarnya RAM-nya disarankan minimal 2 GB, OS-nya 44, Android 44. Dan punya kamera. Apakah kami harus mengupload fakta integritas, Mbak Fit? Ada yang nanya tuh? Juga lewat HP Iya, juga nggak bisa. fakta integritas memang harus diupload. Kalau tidak diupload nanti tidak bisa di-generate pesertanya, begitu. Ya. Bagi yang invalid password itu minta riset aja ke dinas ya. Tapi tak tangan dia tuh ini. Ada SDK metodis Pematang Siantar, bagaimana teknis kalau ujian dari rumah? Mbak Fit bisa bantu? Maaf, Pak, kenapa tadi Pak? Bagaimana teknis kalau ujian dari rumah? Sama sekalian nanya untuk lokasi ujian dan pengawasannya bagaimana Pak? Nah itu. Pak Faisal gimana itu Pak Faisal? Menanggapi bisa?
Faisal. Sambil nunggu ya. Kalau tidak dapat password dari dinas, tanyanya kemana? Waduh, ini yang susah nih. Silahkan koordinasi ke dinas ya, karena semuanya ada di dinas ya, dari SDN Klempun Alfian Haris Maulana. Kata saya sampun diriset ke Bu Heni nggih. Nggih. Dari SD swasta Asari Putra, apakah nanti soal yang akan diupload harus dari media yang digunakan? Contohnya kita pakai laptop dan upload dari handphone. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, di-uploadnya harus dari handphone peserta, tidak bisa dari dari laptop. Oke, jadi dari Galaxy J6 saya nggak tahu siapa nih. Pak, jika jawabannya salah, ingin menggantinya bagaimana caranya? Jika jawaban sudah diklik menggunakan tombol jawab, maka tidak bisa diganti jawabannya. Ya, tolong dicatat, perhatikan benar-benar. Jadi jika tadi Lulu boleh paparkan dulu yang tadi yang tombol jawab, Lu. Jadi kalau sudah menekan tombol jawab, peserta tidak bisa mengubah jawabannya, bahkan tidak bisa melihat lagi jawabannya. Tetapi kalau tekan tombol lewati masih bisa, ya. Jadi tolong perhatikan adik-adik nanti kalau sudah yakin jawab, baru tekan tombol jawab sebelah kanan. Tapi kalau belum yakin, silahkan tekan tombol yang sebelah kiri yang namanya lewati, ya. Nah, ketika nanti misalkan pada saat melewati soal, waktunya sudah habis, soal yang sudah dilewati itu akan tetap tersimpan dan akan tetap menjadi jawaban peserta. Ini dari, ya, itu jawabannya ya. Pak Faisal bisa bertanya? Ya, Ri. Ya Pak. Pertanyaan Tadi mengenai pelaksanaan di rumah itu Pak, gimana pengawasannya begitu Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pengawasannya dilakukan oleh pendamping yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan kota setempat. Itu kalau Bapak atau Ibu sudah baca panduan teknis pelaksanaannya yang sudah kami share di laman sd.pusatnasional.kem.go.id itu sudah ada itu rambu-rambu pengawasannya. Jadi salah satunya nanti melakukan perekaman video, lalu perekaman foto, seperti itu yang dilakukan oleh pendamping yang bertindak sebagai pengawas. Tentu pendamping yang datang ke rumah peserta tentu dengan melakukan protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker dan ya menjaga jarak. Mungkin seperti itu yang dapat dilakukan pengawasan oleh pendamping yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Ada lagi Mbak? Iya Pak, cukup untuk tadi. Dari saya kalau gitu, ini ada yang nanya, Pak, kalau sudah pakai komputer bagaimana Pak? Silakan tanggung sendiri, yang menggunakan emulator, kami tidak menjawab jawaban yang akan masuk ke kami. Bukan tidak mungkin, itu akan terblok, ya. Jadi mohon jangan menggunakan emulator di komputer. Oke? Dari saya. Berikutnya dari SDN BJ 6. Cara kembali ke soal yang dilewati bagaimana? Nanti ketika sudah menjawab sampai selesai dan masih ada jawaban yang belum terjawab, maka otomatis berikutnya akan ke pertanyaan, akan kembali ke soal yang yang terlewati tadi. Jadi sesuai urutan. Jadi misalkan soalnya ada 10, terus yang dilewati 3 pertama, ya. Setelah sampai terakhir selesai, maka akan kembali lagi ke soal pertama. Ya, pertama, kedua, ketiga, selesai. Atau kalau misalkan
soalnya itu dari 10 yang dilewati 2, soal nomor 2 dan nomor 5. Ketika selesai nomor 10 dan habis itu tekan tombol jawab, maka yang berikutnya muncul adalah soal nomor 5. Soal nomor 2. Ketika sudah menjawab lagi, kalau lewati, maka akan berikutnya ke soal nomor 5. Jadi soal nomor 3 dengan 4-nya tidak akan dimunculkan, ya. Oke, itu jawabannya. Kemudian mau bantu jawab juga nih Pak mengenai fakta integritas itu diupload di mana? Ada beberapa yang nanya juga. Jadi untuk fakta integritas itu nanti diupload pada saat ini dilakukan oleh Dinas Kabupaten Kota. Jadi mohon bantuan juga untuk Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Kota, fakta integritas diupload pada saat penambahkan siswa. Jadi ada 3 file yang diupload, foto, surat izin orang tua, dan fakta integritas. Silakan Pak Ulfi dilanjut lagi. Oke, ini ada pertanyaan Mbak. Ini kayaknya Pak Faisal nih yang jawab. Untuk perekaman video saat lomba, apakah harus full sampai selesai atau bagaimana? Ya, Pak Faisal silakan Pak. Halo Pak Faisal. Sambil nunggu, ini gunakan aplikasi yang di-download tadi atau ada aplikasi lain lagi Pak? Nanti yang dipakai untuk ujian sebenarnya itu ada di Play Store, ya. Ini hanya untuk uji coba saja. Baik, Mas Faisal tadi Mbak Fit. Ya, Pak Faisal silakan Pak mengenai video apakah diupload full dari awal pelaksanaan sampai selesai atau gimana begitu Pak? Sambil nunggu lagi dari Galaxy A2 Core, nggak tahu siapa nih. Yang belum registrasi gimana? Nah silakan ke dinas ya untuk registrasi. Benar ya Mbak Fit ya? Iya betul Pak, silakan koordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota, didampingi oleh pihak sekolah, begitu Pak. Oke, saya sambil skip. Itu berapa soal ya? Satu hari. Manualnya nanti kita kirim ya Mbak? Atau gimana? Apa sudah ada ya Mbak manual booknya untuk aplikasi ini? Manual book untuk aplikasi belum ada sih Pak. Nanti akan. Oh belum ya? Diusap. Saya tanya dong, Lulu, Fatimah, manual book untuk aplikasinya kita udah bikin belum? Kurang tahu Pak. Oke, nanti tolong dicek ya, harusnya kita punya. Baik, lanjut. Ada pertanyaan mungkin Mbak Fit, pendamping bagaimana Pak? Apa dari dinas atau sekolah? Ini kita tunggu Pak Faisal dulu ya Pak untuk menjawab mengenai pendamping. Oke, nanti saya sambil Ya, ini ya, Pak. sambil lanjut. Kapan waktu pengerjaannya? Nanti ada jadwalnya Bapak Ibu ya, diumumkan oleh kami. Tutorialnya apakah di YouTube? Saya kira tutorialnya karena sudah ada aplikasi, silakan langsung dicek SDN 2 sampai sampaikan. Pengerjaannya ketika pengerjaan menjawab soal tidak butuh internet. Tetapi ketika login, ketika melihat jadwal ujian, dan ketika selesai untuk ngupload jawaban baru butuh internet. Tetapi kalau dari ketika menjawab soal tidak butuh internet. Ini Bu Citra Bestari, silakan mau bertanya. Bu Citra, oke nggak mau ya. Ini dari Min 1, siapa mau jawab? Dari Min 1 nih. Halo, Adek? Raise hand? Enggak ya? Silakan. Ada yang raise hand? Oke, enggak ya? Jadi kalau jaringannya lelet, diusahakan cari yang stabil, tapi ketika
ketika menjawab soal tidak membutuhkan internet yang kencang, karena kalau memang tidak butuh internet malahan. Yang dibutuhkan ketika upload soal. Ya. Dari Distrik Deli Serdang, kapan bisa lihat aplikasi di Play Store? Nanti kami umumkan, Pak, karena kami sedang menunggu approval dari Google. Ya, oke, sudah, Citra, tutup juga. Oke, saya ulangi lagi karena banyak yang nanya password. Mbak Fit, boleh diulangi untuk password, Mbak Fit? Untuk password Bapak dan Ibu itu bisa didapatkan dari mohon ini kayaknya belum. Jadi mohon bantuan juga kepada Bapak Ibu Dinas Kabupaten Kota untuk memberikan akun untuk pesertanya, karena yang bertugas untuk mengenerate akun peserta itu dilakukan oleh Kabupaten Kota, begitu Pak. Baik. Fit, mau dibuka. Kami di lokasi tidak ada jaringan. Nah, nanti ada mekanisme khusus untuk yang tidak ada jaringan. Nanti koordinasikan dengan tim Persnas ya Pak atau Ibu dari dinas. Udah enggak? Ya Pak, mohon izin menambahkan Pak. Mangga. Bapak Ibu, jadi banyak keluhan yang masuk ke saya terkait dengan invalid password. Itu dari fitur yang generate peserta itu kan menghasilkan password. Jadi yang diberikan kepada peserta itu adalah hasil generate peserta terakhir. Jadi jika Bapak Ibu melakukan 3 kali atau lebih generate peserta, silakan ambil hasil Excel yang terakhir. Karena jika yang diambil adalah hasil Excel yang pertama atau yang kedua, maka hasilnya akan sama, yaitu invalid password. Seperti itu saja Pak, tambahannya Pak. Makasih nggak? Oke, udah kejawab tadi ya, invalid password. Dari SDI Al-Azhar 12 Cikarang, apakah ini untuk uji coba? Iya, untuk yang APK sekarang kami kirim hanya untuk uji coba saja. Kalau APK orang tua dipakai untuk dari SD Negeri 193 Kota Nopan ya. Kalau HP orang tua si anak dipakai untuk download APK bisa nggak Pak? Sementara HP-nya pakai akun orang tuanya boleh? Enggak. Katakan. Ada yang bertanya kapan pelaksanaannya? Nanti diumumkan. Udah 200. Bagi yang belum registrasi silahkan hubungi dinasnya ya. Karena ada yang bertanya. Ada dari SDI Al-Azhar 2 Anandita. Untuk melihat nilai jika sudah bagaimana, nanti hasilnya akan diumumkan di website Puspersnas. Ya, nanti akan diumumkan hasilnya. Paling yang upload jawaban mungkin ya. Dari Putut Ariwibowo di Dikbud Sukamara, apakah tahun depan sama dengan sistem sekarang karena kami sedang menyusun anggaran? Saya belum bisa jawab ya Pak, karena memang soal ujian testing ini kaitannya dengan COVID, karena peserta anak-anak tidak boleh keluar dari rumah. Jadi saya belum bisa menjawab. Tapi pada dasarnya kalau COVID-nya masih jadi, ya bisa jadi akan begini juga Pak. Oke, next lagi. Mbak Fit, kalau udah kasih tahu ya, saya sambil baca masih ini. ada 10 menit lagi sih Pak.
Baik. Kemudian SD 3 Balai-Balai Sultan Abdul Raki. Apakah nilai langsung lihat tidak? Karena masih untuk soal terutama yang untuk isian sama uraian singkat itu kan harus dinilai oleh juri, jadi nggak bisa langsung dapat jawabannya. Nanti dinilai oleh juri, nanti juri nilai baru keluar hasilnya, ya. Demikian. Oke. Apakah APK? Oke, dari Darwin Marpaung. Apakah APK hari H dengan sekarang sama Pak? Berbeda nanti ya, karena kami nanti ketika kami sudah ngupload di Play Store itulah yang dipakai. Mbak Fit ada yang nanya ujian pada saat ujian direkam guru atau dinas ya? Tadi kayaknya Mas Faisal jawab. Pak Faisal udah bisa dijawab belum, Pak? Pak? Dan dilakukan Proses siapa? seleksi KSNSD itu dilakukan oleh pendamping yang ditetapkan oleh dinas kabupaten kota setempat. Lalu tidak perlu selama 60 menit karena kan durasinya sangat panjang dan mungkin kapasitas penyimpanan juga tidak cukup. Jadi mungkin di momen-momen tertentu saja direkamnya. 1 menit juga sudah lumayan banyak itu untuk perekaman video gitu. Yang penting juga jangan lupa perekaman foto juga dilakukan oleh pendamping yang bertindak sebagai pengawas. Nah itu semua nanti bisa dikirimkan ke alamat email sd.puspresnas@kemdikbud.go.id gitu. Gitu Mbak Fitri. Kemudian hasil rekaman video tersebut dikirimkan ya Pak ya, apa bagaimana Pak? Iya, ke alamat email tadi dulu lama-lama mungkin 30 detik atau 45 menit itu juga cukup. Okay. Karena kalau terlalu lama durasinya nanti kapasitas untuk penyimpanan dikirim ke email tidak cukup nanti. Ya begitu ya Bapak dan Ibu, nanti untuk perekaman video akan dikirim melalui email. Emailnya nanti akan kita share melalui Dinas Kabupaten Kota. Kemudian jadi tempat ujiannya Pak Faisal bagaimana dengan tempat pelaksanaannya? Banyak yang nanya juga mengenai ini. Iya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi tempat pelaksanaan ujian seperti yang sudah disampaikan oleh para pimpinan kami bahwa ujian adalah di rumah peserta. Jadi peserta itu bisa melakukan ikut seleksi KSNSD tahun 2020 ini seleksi tingkat rumahnya masing-masing. Jadi peserta bisa, ini mungkin jadi pengalaman yang baru buat kita semua gitu. Jadi kami panitia tidak harus bertemu seperti keadaan kondisi normal, tapi kita bisa melakukannya dalam kondisi tidak normal ini melalui daring. Dan untuk aplikasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ulfi bahwa kami sedang melakukan pengurusan persetujuan dari Google, pihak Google gitu. Demikian Mbak Fitri. Kemudian, Oke, sambil saya Mbak Fit ya. Ulfi masih ada. Dari Disdikbud Sukamara. Ini sebenarnya pertanyaan sama dengan tadi, cuma saya ingin ada penjelasan kembali saja. Apakah hasil nilai akhir langsung keluar dan langsung keluar peringkatnya? Kalau tidak keluar langsung, dikhawatirkan adanya opini ketidakpercayaan dengan kemurnian pelaksanaan kegiatan ini. Mas Faisal bisa jawab? Atau saya jawab dulu ya. Jadi Bapak, tadi saya sudah sampaikan, tidak mungkin langsung keluar Pak hasilnya, karena ada soal isian dan uraian singkat. Juri juga butuh waktu untuk melihat jawaban semua peserta. Saya kira itu Pak kendala teknisnya, jadi kita nggak bisa langsung mengeluarkan hasilnya.
ya. Ditambah ini juga hasilnya adalah SIM online, maka terus di list sedanten di link kayak Nek kalau 2-3 hari makai setelah online setelah online telepon. Ingatkan durasinya tersisa 4 menit lagi, Pak. baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Distrik Kota Surakarta. Ada fase pada aplikasi uji coba untuk merubah password. Apakah merubah password nanti dipakai di aplikasi Play Store atau pakai yang awal? Dikerjakan. Pakai yang uji coba kalau pas Play Store, ya. Kalau passwordnya Tidak. masih pakai password yang sekarang. Boleh enggak? Apa? Ini dari SD, dari Mas Faisal. Ada pertanyaan dari satu Kuala Pemuda, mengerjakan dari sekolah tapi tetap diawasi oleh pengawas. Ya, terima kasih Mas Ulfi. Yang sudah seperti kami sampaikan bahwa memang kami tidak merekomendasikan serta untuk keluar dari rumahnya masing-masing. Jadi hal ini sudah kami bahas beberapa bulan yang lalu dengan para dinas provinsi dan dinas kabupaten kota. Jadi pertanyaan ini memang pertanyaan yang sama gitu. Mungkin nanti bisa kita taruh di ruang FAQ nanti Mas Ulfi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sama dan banyak pertanyaannya. Jadi walaupun ini kondisinya tetap harus dari rumah peserta gitu, Mas Ulfi. Baik. Ada lagi, Mas Faisal nanya pakaian peserta bagaimana? Pakaian? Ya, pakaian sih itu belum kami sepakati mau pakaian sekolah kah atau pakaian bebas. Tapi mungkin ya biar bisa beragam, biar bisa nanti kan ada perekaman foto, mungkin juga bisa menggunakan seragam sekolahnya. Jadi identitas sekolahnya dan seragam sekolahnya masing-masing. Ya. Yang jelas harus pakai pakaian ya, Mas ya. Iya. Pak Faisal, Pak Ulfi, waktu itu tersisa 2 menit lagi, Pak. Mungkin perlu dirangkum dari hasil sesi. Silakan dirangkum, Mbak Fitri. Mbak Fitri aja. Ya, jadi untuk uji coba aplikasi kali ini, link yang kita gunakan hanya khusus untuk uji coba ini saja. Sedangkan untuk link yang digunakan pada hari H, itu nanti berbeda lagi karena akan di-upload di Play Store. Jadi teman-teman peserta bisa mengunggahnya dari untuk username dan password nanti minta bantuan ke Dinas Kabupaten Kota untuk segera didistribusikan. Dan terakhir pendaftaran KSN ini adalah pada tanggal 20 September. Jadi yang belum semoga disegerakan dan koordinasi ke Dinas Kabupaten Kota.